Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FKI Asyam Berbagi dalam Kebaikan. Spesial di bulan ini lahirnya FKI Asyam dan kita juga sekaligus launching podcast FKI Asyam, dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu FKI Asyam karena hari ini sudah datang tamu di podcast kita, Akina Maswan Amin. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Eh, Tidak kita ragukan lagi dan sudah terkenal di luar dan di dalam kampus Akina Maswan Amin ini. Kalau sekarang aktivitas setelah pasca dari kampus apa nih ya? Aktivitas sekarang setelah selesai S1 di UIN, ya saya dulu di jurusan manajemen dakwah ya. Sekarang lanjutkan studi juga di S2, lanjut S2 di UIN Sukaryo juga. Jurusannya ekonomi syariah. Kemudian juga mengajar juga di SD Al Fikri. Jadi sebagai guru Quran juga. Kemudian aktivitas yang lain ya membuka rumah Quran juga, rumah Al-Quran Alamin di Gobah tepatnya. Jadi setelah pasca dari aktivis dakwah kampus, beliau juga masih aktif di luar sana ya. Kita beri aplaus dulu. Baik, nah spesial hari ini kita akan membahas tentang FKI Asyam. Ahmad Swan ini mungkin sudah berkecimpung luar biasa di kampus Universitas Riau, khususnya di Rohis ya, FKI Asyam. Bisa jelaskan nggak sejarah lahirnya FKI Asyam itu dari awal sampai hingga hari ini tuh seperti apa sih? Oke, FKI Asyam ini dulunya sebenarnya bermula dari kajian-kajian rumput. Maksud rumput sini artinya mahasiswa UIN itu berkumpul di dataran rumput gitu, melakukan diskusi di ruang-ruangan ya, di luar ruangan, ya, di dataran rumput aja. Dulunya masih di IAIN ya, IAIN Susko di kampus Kajadi. Namun sekarang udah berubah jadi UIN Sukaryo. Jadi berawal dari situ. Jadi setiap Ahad, setiap pekannya, setiap hari Ahad itu mengadakan diskusi. Itu dulu dikenal dengan disingkat dengan KIAP, KIAP ya. KIAP. Jadi kajian Islam Ahad pagi. Jadi setiap Ahad pagi itu mengadakan kajian rutin, diskusi. Ada pertemuan di setiap hari Ahad gitu. Ya. Kemudian seiring berjalan waktu dari kajian Islam Ahad pagi, kemudian berubah menjadi ke forum kajian Islam intensif. Awalnya masih Asyam. Ya, Asyam ini terinspirasi dari artinya matahari. Ya. Maknanya apa tuh matahari? Maknanya adalah matahari ya, perlu kita ketahui bahwasanya udah tahu menyinari ya, menyinari, memberikan manfaat kepada manusia. Tentunya nama Asyam itu sendiri diambil karena ingin memberikan manfaat ataupun kebaikan khususnya kepada mahasiswa UIN Sukaryo. Jadi seiring berjalan waktu dari KIAP tadi, KIAP berubah menjadi FKI Asyam. Kemudian seiring berjalan waktunya dirubah lagi menjadi, dibuang N-nya menjadi FKI Asyam. Pada tahun dan tanggal berapa FKI itu lahirnya? Lahirnya itu tanggal hari Rabu ya, 28 Oktober 1998 ya, pas Sumpah Pemuda. Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober 1998 atau bertepatan juga dengan 7 Rajab 1419 Hijriah. Jadi kalau udah dihitung-hitung dari 98 ke 2020 ini hampir 22 ya, 22 tahun. Jadi sudah lama juga. Dan ya ini udah sekarang sebentar lagi mau, ini artinya bulan-bulan kelahiran dari FKI Asyam ya. Baik. Terus dari kajian rumput itu kan pertemuan-pertemuan di luar ruangan. Pada saat itu berapa orang yang awal-awal terbentuknya FKI? Awal-awal terbentuk ini memang tidak banyak, yaitu satu ikhwan, satu laki-laki maksudnya, dan 3 perempuan. Jadi tak banyak. Namun seiring berjalan waktu sampai sekarang sudah anggota dari FKI Asyam ini sudah sampai 1000 ada, sampai tahun 2020 ini. Lebih dari 1000 maksudnya? Iya, lebih daripada 1000. Oke. Alhamdulillah. Baik. Berarti dari 98 sampai sekarang itu
udah lebih dari 1.000 mahasiswa Winsuska Riau Yang yang bergabung di FKI Asyam. Asyam. Baik. Nah, untuk motonya sendiri, FKI Asyam itu apa sih motonya? Moto FKI Asyam itu adalah berpikir, kemudian bergerak, dan ukir peradaban. Berpikir, bergerak, ukir Ukir peradaban. Nah, peradaban. itu maksudnya apa tuh? Dari Ya. 3 poin tersebut. Yang pertama berpikir. Berpikir di sini yaitu tentu pikir itu ide kan, Ide, pemikiran. Kemudian yang kedua setelah ada ide lanjut ke bergerak. Bergerak sini bahasa lainnya ya tentu aksi. Aksi di lapangan aksi gitu. nyata di Aksi lapangan. nyata di lapangan. Dan yang terakhir ukir peradaban, ya bagaimana untuk mengukir peradaban Islam gitu, khususnya Islam, karena FKI ini berdiri ini tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan atau mewadahi mahasiswa-mahasiswi Winsuska Riau khususnya dalam belajar mempelajari Jadi Islam, Islam secara menyeluruh atau secara kafah ya. Kemudian juga menguatkan ukhuwah Islamiyah sesama mahasiswa. Jadi itu tujuan berdirinya FKI itu sendiri. Jadi motonya adalah berpikir, bergerak, ukir peradaban. Kemudian juga ada jargonnya juga. Apa jargonnya itu? Yang Jargonnya sudah ya ini sesuai yang kita lihat di depan, yaitu berbagi dalam kebaikan. Berbagi dalam kebaikan. Jadi filosofi berbagi dalam kebaikan adalah kita ketahui bahwasanya ada hadis Rasulullah mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Artinya sedikit pun kita miliki kebaikan, ya harus kita sampaikan kepada orang lain. Artinya berbagi dalam kebaikan, ada sedikit kebaikan yang kita punya, yang kita tahu, yang harus kita bagikan kepada orang lain, atau bahasa lainnya kita dakwahkan kepada orang lain gitu. Baik. Jadi luar biasa ya, FKI Asyam memiliki moto bergerak, berpikir dan ukir peradaban, dan juga memiliki jargon berbagi dalam kebaikan. Nah, tadi sempat disinggung terkait keanggotaan FKI Asyam. Ini kan FKI sama-sama kita tahu bahwa ada di lingkungan Winsuska Riau. Nah, anggota yang sudah 1.000 lebih tadi itu kira-kira dari mana saja, ya, dari prosesnya seperti apa, rekrutmennya dan lain sebagainya itu seperti apa? Oke, jadi FKI ini tadi udah tujuannya mewadahi mahasiswa seluruh ya, mahasiswa-mahasiswi Winsuska Riau. Jadi tentunya anggota dari FKI itu berasal dari ya memang mahasiswa UIN gitu. Artinya jadi FKI ini memiliki 8 fakultas, Winsuska Riau ini kan memiliki 8 fakultas. 8 fakultas. Dan juga 8 fakultas ini memiliki lembaga dakwahnya juga. Dakwah fakultasnya jadi, juga. Lembaga dakwah fakultas yang ada di Winsuska Riau itu ibaratnya induknya adalah FKI Asyam. Di bawahnya di 8 fakultas ada. Fakultas dakwah ada di Sisal Fatih ya. Kemudian fakultas ekonomi ada YSL Sodi. Kemudian fakultas psikologi ada PDC Insight. Kemudian Usuluddin ada Al-Fatah Al-Muntazar. Kemudian An-Nahal ada fakultas pertanian dan peternakan itu FSI An-Nahal. Kemudian lanjut lagi syariah, fakultas syariah itu FK Masya. Kemudian fakultas tarbiyah ada FS Nuri. Dan yang terakhir fakultas sains dan teknologi ada FU Asalam. Ya, itu. Jadi dia FKI Asyam induk di tingkat universitas, sedangkan di fakultas ada ROHIS masing-masing. Ya, jadi anggota FKI Asyam itu diambil dari 8 fakultas itu. Artinya itu mahasiswa UIN juga kan gitu. Jadi dia melalui proses berjenjang lah gitu. Artinya anggota FKI itu berasal dari 8 fakultas, artinya dia berkiprah dulu di fakultas, nanti ketika sudah bagus nanti baru bisa ditarik ataupun dinaikkan ke level universitas. Berarti ada proses kaderisasi di sana, kaderisasi itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita tanya, tadi sudah kita tahu sejarah FKI Asyam, terus motonya juga kita udah tahu serta jargonnya. Nah, struktur sendiri FKI Asyam itu ada apa aja? Struktur kepengurusan FKI ya tentu dimulai dari ketua, kemudian sekretaris, dan lagi bendahara. Kemudian FKI ini memiliki 8 bidang. Ada 8 bidang. Ya, 8 bidang. Jadi bidang yang pertama ada pembinaan anggota atau kaderisasi nama lainnya. Kemudian ada bidang
koordinasi mentoring, kemudian ada bidang humas, kemudian bidang keputrian, bidang kepanduan, kemudian bidang akademik, minat dan bakat, kemudian ada bidang kewirausahaan, dan yang terakhir itu ada bidang divisi rumah tangga dan kekeluargaan. Ada Itu 8 8 bidang bidang. ya. Nah, kalau secara umum kegiatan yang dilakukan FKI ini apa saja? Untuk secara umum kegiatan FKII ya paling penting itu yang pertama itu tadi diskusi mingguan ya, Diskusi pekanan. mingguan, Diskusi pekanan, kemudian kalau untuk per minggunya ada kegiatan malam bina iman dan takwa. Itu biasanya di masjid laksanakan. Kegiatannya ya banyak, nantinya ada ngaji bersama, kemudian tahajud, kemudian juga ada juga olahraga bersama. Dan juga sarapan juga sih paginya. Kemudian juga kegiatan bulanannya ya kajian itu juga, kajian Islam juga. Kemudian kalau untuk tahunannya biasanya itu ada kegiatan rihlah, Rihlah, ya oh jalan-jalan. jalan-jalan ya. Oke. Jalan-jalan. Bisa jadi jalan-jalannya ada yang sifatnya menambah wawasan. Contohnya misalnya jalan-jalan ke Istana Siak, melihat perjalanan Islam Proses ya, dakwah sejarah juga ya, ya di sejarah. sana. Kalau yang sifatnya fisik itu bisa jadi mendaki gunung atau ke tempat air terjun yang sifatnya fisik. Fisik ya, rihlah. Jadi itu gambaran kegiatan-kegiatan FPI yang besar. Kemudian ada juga ya kegiatan-kegiatan lain mengakomodir mahasiswa, ya mengadakan seminar juga. Ya seminar-seminar ya, baik tingkat nasional maupun internasional juga sih. Pernah kita laksanakan ya. Nah, dari perjalanan dari tahun 98 sampai 2020. Nah, prestasi FKII dan anggotanya ataupun kader-kadernya itu apa saja yang sudah pernah tercapai? Ya. Jadi prestasi FKI Asyam ataupun anggota dari FKI Asyam ini itu patut kita kasih aplaus lah gitu. Yang pertama dari segi kepemimpinan ya. Dari segi kepemimpinan kader FKI itu sampai tingkat puncaknya itu pernah menjadi presiden mahasiswa atau ketua BEM ya. Ketua BEM di ya, Winsus Karyau. Itu mulai sangat lama itu. Artinya menjabat itu dari anak FKI. Mulai dari tahun 2008 sampai 2017. 2017 berarti udah 9 tahun. 9 artinya tahun. memegang anak FKI yang memegang kepemimpinan tertinggi di UIN. Selain itu juga ya tentu di tingkat fakultas, jurusan banyak juga. Banyak juga yang menjadi gubernur dan bupati ya, Pak. Ya. Jadi kemudian di tingkat akademik ya banyak juga kader FKI yang memiliki IPK ya. Ataupun kemampuan akademik yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata mahasiswa. Kemudian juga di kegiatan ekstranya lah seperti debat ataupun ilmiah lainnya ya, jurnal ilmiah apa semuanya. Itu banyak juga kader-kader kita yang menjuarai lah. Menjuarai perlombaan ataupun yang diadakan seperti itu ya. Seminar apa debat-debat ilmiah gitu. Debat-debat ilmiah, diskusi ilmiah dan sebagainya. Nah, tadi udah kita saksikan bahwa itulah sejarah dan perjalanan FKI Asyam ya, bagaimana sejarah lahirnya mulai dari 3 orang terus sampailah dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh FKI sendiri dan juga anggota-anggota dari FKI. Nah, sesuai apa yang saya sampaikan tadi bahwa Mas Wan Amin ini sangat luar biasa, aktivis dakwah kampus yang berkecimpung di dalam dan di luar kampus, itu sangat patut kita apresiasi. Nah, kalau dari antum pribadi gitu kan, apa dampak terbesar, perubahan terbesar yang sebelum antum masuk di FKII dan ketika antum masuk ke FKII itu, gabung ke FKII, apa yang bisa menjadi perubahan besar untuk diri antum pribadi? Ya, tentunya ada perubahan ya sebelum dan sesudah saya bergabung di FKI Asyam. Ya, awalnya ya tentunya perubahan-perubahan itu dimulai dari yang kecil gitu ya. Contohnya dari yang paling penting kita berislam ini adalah tentunya sholat ya. Karena sholat itu tiang agama. Jadi
Kalau dulunya mungkin sholat masih belum tepat waktu, apalagi seorang laki-laki, dan juga Heeh. sholatnya harus di Di masjid masjid gitu. berjamaah di masjid. Tapi alhamdulillah ketika bergabung di FKII, eh, itu ada perubahan ya, bagaimana artinya diberikan pemahaman bahwasanya ya laki-laki wajib sholat di masjid, kemudian juga harus tepat waktu gitu. Kemudian perubahan-perubahan lain juga yang saya rasakan, Mm-mm. yaitu ya selalu dekat dengan Al-Quran, Dekat karena dengan setiap Al-Quran. pekannya eh, kita itu mengadakan diskusi sekaligus Diskusi, baca Quran baca bersama. Quran, perbaiki bacaan dan lain Ya. sebagainya ya. Gitu. Kemudian juga ya perubahan-perubahan lainnya, adanya ukhuwah Islamiyah yang kuat, itu Mm-mm. kekeluargaan sesama anggota FKII gitu. Sama anggota Jadi FKI. kekeluargaan itu yang terasa sekali sebelum dan sesudah bergabung di FKI Asyam. Nah, antum kan sudah berkecimpung di organisasi FKII ini dan juga pastinya melalui proses kaderisasi di fakultas. Ya. Nah, amanah-amanah apa saja yang pernah antum emban selama di Rohis ini, baik di fakultas, di universitas maupun mungkin di FSLDK dan lain sebagainya? Ya, jadi kalau di FKI Asyam, pertama yang saya emban adalah itu di bidang pembinaan anggota, kaderisasi. Ya. Jadi itu yang pertama di tingkat fakultas, itu hampir 2 tahun di tingkat fakultas, kemudian naik ke FKII juga. Di FKII juga di bidang pembinaan anggota juga, Di anggota kaderisasi juga. kaderisasi Ya. Kemudian kalau di FSLDK ya karena di kaderisasi ya tentu di FSLDK di komisi B juga sih tentang kaderisasi juga. Kaderisasi juga luar biasa. Jadi Ahmad Swan ini pakarnya kaderisasi di kampus Winsus Riau ya, bisa kita sebut seperti itu karena perjalanan, dan saya pun paham karena ketika saya masuk di Rohis itu sendiri yang menjadi kaderisasi itu Ahmad Swan. Jadi saya paham betul bahwa pakarnya kaderisasi di Winsus Riau itu adalah beliau. Nah, saran untuk mahasiswa dan pemuda-pemuda Islam sebelum kita tutup podcast ini, apa aja saran Anda? Tentunya saran untuk mahasiswa ataupun mahasiswi Winsus Riau Mm-hmm. khususnya ya, dan juga pada umumnya seluruh pemuda Islam, Uh-huh. tentunya kita tentunya sudah beragama Islam ya. Artinya kita jangan hanya agama Islam saja, namun harus bagaimana menjalankan syariat-syariat Islam tersebut. Walaupun kita memang belum bisa menjadi seorang yang ustadz lah, katakan ulama, setidaknya kita terus memperbaiki diri. Gitu. Nah, setidaknya bergabung lah gitu dengan orang-orang yang setidaknya ingin lebih baik gitu. Ingin lebih baik. Ya. Menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi sekarang ini hadirnya FKI Asyam itu tadi ingin mewadahi mahasiswa untuk tetap menyalurkan minat bakatnya, namun di sisi lain tetap ingin menguatkan moral dan juga ukhuwah Islam, akhlak itu juga. Berarti FKI ini bisa kita sebut bukan tempatnya orang-orang baik, ya, tapi orang-orang yang ingin senantiasa memperbaiki dirinya. Ya. Nah, itu bagi teman-teman ya yang masih minder, FKI ini orangnya semua berjanggut, atau semua orangnya sok alim ya, tapi memang bukan. Ya, FKI Asyam ini bukan tempat orang-orang baik, tapi ingin menjadi lebih baik. Nah, itu dia. Nah, terakhir harapan ke depan untuk FKI Asyam pribadi itu seperti apa? Ya, untuk harapan ke depan ya meskipun saya udah selesai ya studi di Winsus Riau, namun tentunya untuk adik-adik saya yang masih di FKI Asyam, ya tetaplah bersemangat dalam berbagi kebaikan. Artinya tetap semangat, apapun kebaikan yang ada di diri kita ya kita bagikan kepada orang lain gitu. Nah, itu dia tadi sudah kita kupas tuntas terkait FKI Asyam, mulai dari sejarah, prestasi, bidang-bidang dan lain sebagainya, dan juga sudah kita tahu bersama bahwa tamu kita pada hari ini salah satu orang besar yang ada di FKI Asyam,
dan pastinya insyaallah kita akan rutin membuat podcast yang tujuannya adalah kita berbagi dalam kebaikan dan juga pastinya kita saling mengingatkan bersama dengan konten-konten yang ada di YouTube FKI Asyam. Terima kasih pada Amaswan yang telah datang ke podcast FKI Asyam, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari YouTube FKI Asyam. Ya, itu saja mungkin kita tutup dengan jargon dari FKI Asyam, yaitu FKI Asyam berbagi dalam kebaikan. Apa minkum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.